Pemirsa, suasana hati Wendy Walters gulana sebab Reza Arab suaminya seolah mengabaikan dirinya. Walhasil dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, Wendy yang ditemani kuasa hukumnya langsung meluapkan kekecewaannya sebab pria yang menikahinya pada tahun 2021 silam dan kini sebagai tergugat tidak hadir sehingga sidang harus ditunda. Ya intinya dari pihak tergugat ya, dari pihak tergugatnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih dari aku. Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya dia mengulur-ngulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur-ngulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini kami tidak tahu. Tapi kami Wendy mengaku sudah siap dan mantap untuk berpisah dengan Reza karena ia tak ingin berbagi suami dengan perempuan lain. Ya, publik tahu jika alasan Wendy menggugat cerai Reza lantaran adanya pihak ketiga. Hati Wendy semakin perih ketika Reza secara jujur mengakui jika ia berselingkuh. Wendy yang enggan mengenang masa kelam rumah tangganya sempat menitikkan air mata. Bukan hanya sidang ditunda, namun Wendy sepertinya tak ingin bertemu dengan pria yang mengkhianati hatinya. Benarkah demikian? Kecewanya seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesaiin aja sih. Bantu tuh aja. ya. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Toh sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Ini cuma hanya perceraian. Karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka. Jadi sebelum ada gugatan ini para pihak udah sepakat damai mengenai harta. Jadi nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk harta gonok ini juga itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak apapun dari dia. Jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta aku, dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku tuh nggak ada semuanya. Gitu ya, korban lelaki lah, korban mulut manis gitu ya. Jadi sudah cukup sering gitu ya menjadi korban sampai akhirnya di proses ini pun korban lagi gitu. Ini itu yang bikin gedek dan sedih lah. Kenapa harus sampai kapan sih berakhir ini dikerjain terus gitu. Makanya harapan kami tanggal 25 ini bisa diselesaikan lah. Hadir dan klien kami juga tanggal 25 itu kerja sebenarnya tapi diprioritaskan untuk hadir tanggal 25. Mungkin Sementara itu, di tengah kebahagiaan menjadi seorang ibu, mental Aurel Hermansyah tak henti diuji. Bagaimana tidak, putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini kembali dinyinyirin soal bentuk tubuhnya oleh pembenci di media internet. Bukan hanya Aurel, Atta Halilintar juga kerap dikomentari miring oleh netizen. Atta dan Aurel yang sempat ditemui mengungkapkan isi hatinya. Dibully netizen, Aurel justru mendapat banyak dukungan dari sederet sahabat artis. Atta dan Aurel merasa gerah komentari negatif. Atta dan Aurel juga menjelaskan soal komentar netizen yang menyebut keduanya terlihat lebih sering berpergian berdua walau sudah memiliki anak. Lantas benarkah ia akan melaporkan para pembenci di internet itu? Sebenarnya kalau baby blues sih nggak tahu itu termasuk baby blues atau enggak karena
tadi sempat cerita juga yang ngerasa kesepian kayak gitu, pernah nangis. Cuman kadang-kadang sering sih, kadang dia diem, pengen bunuh anak atau apa enggak. Tapi memang ada di luar sana. Yang kayak Itu gitu ceritanya langsung aku dapat dari Mam Uung. Itu sampai anaknya dibanting gitu ya. Jadi itu cerita asli gitu ya. Jadi kita di rumah juga ngejagain banget. Jadi mungkin setiap komen tuh kadang-kadang paling begini sayang, paling begini. Kadang-kadang kita lihat juga akunnya, orangnya begini begitu. Jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah, mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu. Yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu. Terlepas dari masalah warganet yang nyinyir, Atta dan Aura mengaku bahagia sebab di ulang tahunnya kali ini, Atta merasakan momen paling bahagia. Bukan hanya bahagia bersama dengan keluarga kecilnya, Atta merayakan ulang tahun yang ke-28 bersama dengan keluarga besar yang lengkap. Oke guys, karena Amina udah lapar banget. Jadi kita mau makan, oke? Tuh, Jadi ini tuh birthday dinnernya papa. Iya dong, bertiga. Kado dipakai semua nih, Pak? Iya, mulai dari Dipakai. jam, terus sepatu. Itu kan nggak mungkin bawa tas. Res Pakai. Gesper belum ya dari Amina. Gesper Soalnya masih belum. kegedean, harus dibolongin lagi. Iya benar. Oke, jadi kita sekarang mau makan birthday dinnernya. Katanya nih, kata mamanya birthday dinner papa. Let's go. Nggak ditutup Mams matanya. Oh, udah nyampe sayang, cepet banget. Nggak ditutup guys, soalnya papanya udah rapi gitu. Tunggu ya, bentar, saya tunggu sini. Ngapain lihat-lihat? Tutup mata. Tunggu. Udah. Belum, bentar dulu. Coba lihat dulu tuh depannya, atas. Muka apa tutup nih? Maju dikit. Buka mata. Tunggu dulu. Muka mata apa tutup? 1, 2, 3. Happy birthday. Albumnya sama sekarang. Wih, keren. Keren. Black and red. Kasa belum ya? Lagi, 1, 2, 3. Iya, dia mau. Jadi, jadi papa. Panggil apa Udah koko ya? Udah koko. Itu papanya birthday boy. Birthday boy. Udah aja lah, udah aja. Foto dong, foto. Foto-foto. Rambutnya baru dipotong. Soalnya kemarin udah kena mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Bang Atta makin sukses di dunia dan makin sukses di akhirat. Amin. Semua Bang Atta selalu dapat ketenangan. Amin. Kekuatan. Kesehatan. Semoga Bang Atta makin work hard, pray hard, makin bangkit, dan makin asyap men. Semoga anak
Mami Muhammad atau Mimi Halilintar menjadi insan pemuda Seperti namanya Muhammad. yang seperti namanya itu hamba yang sempurna. Mudah-mudahan dia menjadi contoh untuk semua generasi muda, ya, memberi semangat untuk semua bangkit, untuk semua berkarya yang positif. Amin. Semua membangun, Amin. membanggakan agama, bangsa dan negara. Amin. Ya, sehat lahir batin jiwa raga, sukses dunia akhirat. Tetap mendoakan Atta diberi kesehatan, kekuatan, lahir batin, ketahanan, keperkasaan, kemudian diberi perlindungan, penjagaan dari segala macam gangguan, baik gangguan yang halus ataupun gangguan yang kasar. Kalau doa kita mudah-mudahan Atta maju terus, pantang mundur, tapi maju dalam keadaan yang tenang, damai, kuat, sehat, berjaya dunia akhirat. Momen kumpul keluarga tak lepas dari sorotan netizen. Di tengah kebahagiaan itu, tak terlihat Fuji Utami, kekasih Thorik Halilintar di antara mereka. Walhasil, isu cinta Thorik tak mendapat restu Gen Halilintar kembali mencuat. Lantas bagaimana tanggapan Haji Faisal, ayah Fuji, soal ketidakhadiran putrinya di momen spesial Gen Halilintar itu? Saya nggak mau mencampuri sampai ke situ. Saya nggak masuk ke situ. Saya sejauh ini hanya bertemu dengan Tori. Saya lihat orangnya serius, saya lihat orangnya baik, saya lihat orangnya bertanggung jawab menurut hati dan pikiran saya. Ya sudah. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Ya karena belum ada niat jenjang lebih serius sehingga saya nggak sampai bertanya ke situ. Tapi kalau dia mau melamar otomatis tentu saya tanya bagaimana orang tua, tentu begitu kan. Tapi karena sampai sekarang belum ada untuk arah ke situ, ya saya kurang etis juga menanya. Nanti dibilang saya meminta agar dilamar nanti, jadi serba salah. Jadi lebih baik saya diam karena saya juga ingin hal ini ditunggu dalam masa ya setahun atau 2. Itu ingin saya sebenarnya. Namun demikian tentu berpulang juga kepada anak saya dan pulang juga kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, adalah dia bercerita ya. Ya, kalau soal story, soal keseriusan story, ya nggak perlu diragukan lagi. Kalau sejauh ini menurut saya. Jadi kalau semuanya itu adalah diceritakan ke kita. Ya, tapi tentu sekedar itu, baru sekedar cerita itu. Belum ada langkah-langkah lebih lanjut, belum. Karena saya berpikir waktu masih panjang, jadi jangan terlalu terburu-buru.